Di Korea, meskipun tidak disebut romusha, orang-orang juga dipaksa bekerja dan banyak wanita yang dijadikan budak seks atau comfort women. Romusha adalah istilah yang berasal dari kata dalam bahasa Jepang romusha, yang berarti pekerja atau buruh. Namun, pada masa pendudukan Jepang di Asia Tenggara selama Perang Dunia II, istilah ini menjadi sinonim dengan kerja paksa di bawah kondisi yang sangat kejam. Di Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda, sistem romusha menjadi bagian penting dari strategi Perang Jepang. Sistem ini menyebabkan penderitaan besar dan meninggalkan luka mendalam dalam ingatan kolektif bangsa. Video ini akan mengupas sejarah romusha di Indonesia, dampaknya, serta membahas sistem serupa di negara lain. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945, menggantikan pemerintahan kolonial Belanda. Jepang mengklaim diri sebagai pembebas kawasan ini dari imperialisme Barat, mempromosikan gagasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Namun, pemerintahan mereka segera terbukti sangat eksploitatif dan penuh penindasan. Militer Jepang membutuhkan sumber daya dan tenaga kerja untuk mendukung upaya perangnya, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api, jembatan, landasan udara, dan benteng pertahanan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Jepang menerapkan sistem romusha, di mana laki-laki Indonesia, terutama yang berusia 18 hingga 45 tahun, dipaksa atau ditipu untuk menjadi pekerja paksa. Pada awalnya, Jepang mempromosikan kerja romusha sebagai tugas patriotik, mengajak rakyat Indonesia untuk berkontribusi pada upaya perang. Mereka menggunakan propaganda dan janji-janji upah, makanan, serta kondisi hidup yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, perekrutan secara sukarela semakin berkurang. Jepang pun beralih menggunakan paksaan dengan melibatkan pemimpin lokal untuk mengumpulkan pekerja. Banyak romusha yang ditipu, dipaksa, atau bahkan diculik. Keluarga seringkali tidak punya pilihan selain mematuhi perintah tersebut. Romusha dikirim ke lokasi terpencil di seluruh Indonesia dan bahkan ke negara lain seperti Burma atau Myanmar, Thailand, dan Kepulauan Pasifik. Kondisi kerja mereka sangat buruk. Para pekerja harus bekerja dalam cuaca ekstrem, mulai dari hutan yang panas dan lembab hingga rawa-rawa yang penuh lumpur. Kekerasan fisik menjadi hal biasa, di mana pekerja yang tidak memenuhi target kerja sering dipukul atau dihukum. Pasokan makanan sangat minim, biasanya hanya berupa nasi atau singkong, sehingga banyak pekerja menderita kekurangan gizi. Penyakit seperti malaria, disentri, dan kelelahan merajalela, sementara perawatan medis hampir tidak ada. Akibatnya, tingkat kematian di kalangan pekerja romusha sangat tinggi. Diperkirakan dari ratusan ribu pekerja yang dikirim, banyak yang tidak pernah kembali. Salah satu proyek romusha yang paling terkenal adalah pembangunan jalur kereta api Burma, yang juga dikenal sebagai Death Railway. Jalur ini dibangun antara tahun 1942 dan 1943, membentang sepanjang 415 km antara Thailand dan Burma. Ribuan orang Indonesia bersama tawanan perang sekutu dipaksa bekerja dalam proyek ini. Laporan-laporan tentang perlakuan brutal dan tingginya angka kematian menyoroti kondisi tidak manusiawi yang mereka hadapi. Sistem romusha bukan hanya terjadi di Indonesia. Bagian lain di Asia Tenggara juga mengalami sistem kerja paksa serupa selama pendudukan Jepang. Negara-negara seperti Malaya, yang kini Malaysia, Burma, Thailand, dan Filipina juga menjadi saksi kekejaman ini. Misalnya di Malaya dan Singapura, penduduk lokal dipaksa bekerja di kamp-kamp kerja untuk membangun infrastruktur militer. Di Filipina, orang-orang dipaksa membangun landasan udara dan fasilitas militer lainnya. Di Korea, meskipun tidak disebut romusha, orang-orang juga dipaksa bekerja, dan banyak wanita yang dijadikan budak seks atau comfort women. Selain di Korea, praktik perbudakan seks atau comfort women juga terjadi di Asia Tenggara selama pendudukan Jepang. Wanita-wanita dari Filipina, Indonesia, dan wilayah lain
dipaksa masuk ke dalam sistem comfort stations yang dikelola oleh militer Jepang. Di Filipina misalnya, banyak wanita muda yang diculik atau dipaksa dengan dalih menawarkan pekerjaan hanya untuk dijadikan budak seks bagi tentara Jepang. Di Indonesia, laporan menunjukkan bahwa perempuan dari berbagai daerah, termasuk Jawa dan Sumatera, dijadikan korban. Sebagian besar adalah wanita pribumi, tetapi beberapa juga berasal dari kelompok etnis Tionghoa atau Belanda yang menjadi tawanan perang. Mereka ditempatkan di rumah bordil militer yang tersebar di berbagai lokasi strategis Jepang. Kondisi di tempat-tempat ini sangat buruk. Para korban seringkali menghadapi pelecehan fisik dan psikologis yang ekstrim, kekurangan makanan, serta risiko penyakit menular. Praktik comfort women ini merupakan bagian dari kebijakan militer Jepang selama Perang Dunia II yang berdampak luas di berbagai negara Asia, termasuk di Asia Tenggara. Meskipun jumlah pasti korban sulit ditentukan karena banyaknya dokumen yang dihancurkan dan stigma yang membuat korban enggan berbicara, berbagai kesaksian dan penelitian telah mengungkapkan luasnya praktik ini di wilayah tersebut. Warisan dari sistem Romusha meninggalkan luka mendalam di Indonesia. Banyak keluarga yang hancur dan trauma psikologis yang dialami para penyintas sangat berat. Selain itu, sistem kerja paksa ini mengganggu perekonomian pedesaan karena desa-desa kehilangan sebagian besar populasi laki-lakinya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah baru menghadapi kesulitan untuk menangani nasib para mantan pekerja Romusha. Banyak dari mereka yang pulang ke rumah hanya untuk menemukan keluarga mereka telah tercerai-berai atau desa mereka telah hancur. Meskipun sebagian besar pekerja Romusha adalah laki-laki, ada juga perempuan yang dipaksa bekerja sebagai pengangkut barang atau di sektor pertanian. Selain itu, meskipun berada dalam kondisi sulit, para pekerja sering menggunakan lagu-lagu tradisional, tarian, dan ritual untuk menjaga semangat mereka. Sayangnya kisah penderitaan para pekerja Romusha sering kali terlupakan di tengah perhatian dunia terhadap nasib tawanan perang sekutu. Namun, upaya untuk mengungkap cerita mereka semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kisah Romusha menjadi pengingat yang jelas tentang konsekuensi perang dan eksploitasi manusia. Kisah ini menyoroti ketangguhan mereka yang bertahan di tengah penderitaan luar biasa dan pentingnya menjaga ingatan akan tragedi tersebut. Bagi Indonesia, mengenang Romusha bukan hanya tentang menghormati para korban, tetapi juga mengakui ketangguhan yang turut berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan bangsa. Sistem Romusha juga mencerminkan dampak luas kolonialisme dan imperialisme dalam membentuk sejarah modern Asia Tenggara. Sistem Romusha selama pendudukan Jepang di Indonesia merupakan salah satu periode tergelap dalam sejarah bangsa ini. Masa itu penuh dengan penderitaan, tetapi juga menunjukkan ketangguhan dan kemampuan untuk bertahan. Meskipun pendudukan Jepang telah berakhir hampir 8 dekade yang lalu, warisannya masih terasa dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak. Dengan mempelajari dan mengenang pengalaman para pekerja Romusha, kita menghormati pengorbanan mereka dan memastikan bahwa eksploitasi seperti ini tidak dilupakan. Kisah Romusha adalah bukti ketangguhan semangat manusia, bahkan di tengah cobaan yang paling berat.